Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadzahiluha dzahiratan yawmiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, baik apakah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga dengan nikmat demi nikmat tersebut kita diberi kemampuan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memakmurkan satu tempat ibadah yang tidak dibangun kecuali untuk sujud kepada Allah. Tidak dibangun ini masjid kecuali untuk kita sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang itu wajib ngaku iman hal ini, wajib. Tapi permasalahannya, surga itu diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk mereka yang mengaku iman, tapi yang imannya juga diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita ngaku iman ini. Kalau kita ngaku iman berarti kafir. Wajib kita ngaku iman. Cuma untuk masuk surga harus diakui imannya kita oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan pengakuan dari Allah harus ada pembuktian dari kita. Itulah yang disebut dengan amal sholeh. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholih. Manusia ini dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal sholeh. Qad aflahal mungkin beruntung saya nasibit yang mukmin. Sinten yang mukmin? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Sinten yang mengkam sholat saged khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka yang bisa berpaling dari kesia-siaan, dari satu hal yang tidak manfaat, bisa menjauh dari apa ya? Percuma. Walladzina hum lizakati qani'un. Mereka yang menunaikan zakat. Dalam ayat yang lain Allah juga jelas berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup kita mengaku iman untuk masuk surga, tapi iman kita harus diampuni oleh Allah. Karena itu Allah ciptakan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah sebagai pembuktian. Usaha usia itu lawan panjenengan sedaya mbuktiaken iman itu lawan panjenengan sedaya bukan Gusti Pangeran. Makanya jangan kita hidup di dunia habis untuk main-main, karena kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk bukti iman. Sementara yang namanya main-main itu bukan termasuk bukti daripada keimanannya kita.
termasuk amal soleh itu adalah makmur di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepingin tahu, saya ini ngaku iman, apakah iman saya ini diakui oleh Allah, maka Allah banyak memberikan indikator-indikator atau tanda-tanda keimanan seseorang di dalam Al-Quran. Termasuk di antara tanda imannya kita adalah ketika kita mau untuk sebentar saja mengatur ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Enggak semua orang mampu untuk makmur ke masjidnya Allah. Siapa yang bisa makmur ke masjidnya Allah? Ya hanya mereka yang dipilih oleh Allah. Kita ngaku iman, kemudian kita buktikan dengan amal soleh berupa salah satunya makmur ke masjidnya Allah, maka iman kita diakui oleh Allah. Juga potong begini, ikut dahulu Gusti Pengiran. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak semua orang dimampukan, walaupun dia beriman, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa makmur ke masjidnya Allah. Maka siapa orang yang dimampukan, dimudahkan, disambutkan oleh Allah untuk makmur ke masjidnya, itu tanda bahwa Allah mengakui imannya. Ini satu contoh. Misalnya Rasulullah SAW dinati Daud, idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang menyaksikan ada orang hobinya keluar masuk masjid, kalau sudah di dalam nggak bingung keluar, kalau sudah keluar bingung masuk, seperti ikan di dalam air. Ikan dalam air itu betah, ikan dalam air itu kasar. Tapi ikan itu kalau pas ketepaan loncat dari kolam atau dari akuarium, menggelepar, yang namanya itu kepingin dan balik. Begitulah kurang lebih keadaannya orang yang beriman. Lagi mantun sholat duhur, sing dirangkosi di sholat asar. Mantun sholat asar, sing dirangkosi sholat. Boten kaget mirengaken adzan iki boten kaget. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya tasih kaget kok cek seperti si jenenge adzan. Perasaan pas maghrib, gak keliru hasilnya. Mesti kaget. Ya bukan kita nggak punya iman, cuma pembuktiannya kita kurang. Kalau orang yang beriman, alhamdulillah, saya dipanggil lagi oleh Allah untuk masuk ke istananya. Alhamdulillah. Coba bayangkan Presiden Mabusi Gunungan dan istana Presiden dari Jakarta. Sehari 5 kali mungkin dengan berat, level penting sulit. Memenuhi panggilan presiden sehari berapa kali kita sanggup, tapi memenuhi panggilan Allah belum tentu sanggup. Kenapa? Ukurannya iman. Kalau memenuhi panggilan presiden nggak ada urusannya sama iman, tapi kalau memenuhi panggilan Allah itu ada kaitannya sama iman. Makanya Rasulullah mengatakan, jika kamu saksikan seseorang terbiasa keluar masuk masjid, terbiasa keluar masuk masjid, kalau sudah keluar dia mau masuk, kalau sudah masuk tapi mau keluar, seperti ikan dalam air, saksikan ya, itu adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Mudah-mudahan yang datang bahwa dosa kita semuanya dilebur oleh Allah dari dosa-dosa. Dan kalau kita yang mungkin punya masalah, mudah-mudahan Allah diurai masalahnya. Dan kalau hajat, diijabah hajat kita satu-satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia wiyah di mansal, hajatnya kurang panjangan suraya, hajat dunia dibarengi kaksa suraya, hajat akhirat dibarengi maghfirah dan ampuni karena Allah sakit Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, man atal masjid kana zairullah. Yang melakukan masjid itu sakti kali sowan di mata Gusti Pengiran.
Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima dzalika. Maka siapa orang yang sowan di mata Gusti Pangeran, nggak mungkin dia pulang dengan tangan kosong, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu tuan rumah, sebaik-baiknya tuan rumah. Allah itu adalah tuan rumah, selomah-lomahnya tuan rumah. Pulang dengan tangan kosong itu nggak mungkin. Karena itu dengan kalau hadir ke masjid, kata Sultan, diniatakan niat-niat ikan baik. Jangan satu dua niatin yang banyak. Dia sakit dengan etika dan masjid kata Sultan, ditawassul ya Allah, jika etika ini adalah menjadi amal soleh Engkau terima ya Allah. Sebagaimana Engkau tahu aku datang bawa hajat ya Allah, ini hajatnya kami dunia akhirat. Ya Allah, saya datang untuk menimba ilmu agama. Ini kan amal soleh ya Allah. Jika memang amal ini jadi amal yang bagus di sisi Panjenengan, dengan maafkan segala dosa dan khilafnya kami ya Allah. Kita masuk dimanfaatkan. Rugi kita ini kalau masuk masjid tapi tidak memperkaya niatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatai permohonan, doa dan mengajaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat mereka mendapatkan naungan. Yang pada hari kiamat di akhirat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah semata. Mau cari perlindungannya siapa kita ini kalau bukan perlindungannya Allah nanti di hari kiamat. Kalau kita mendapatkan perlindungannya Allah, kita tak butuh sama perlindungannya siapapun saat ini. Tapi kalau kita naudzubillah tidak mendapatkan perlindungannya Allah, saat ini kita tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dari siapapun, suaka dari siapapun. Kalau sudah Allah tak nolong kita nggak bisa minta tolong siapa. Tapi kalau sudah Allah menolong kita, kita tak butuh kepada pertolongan siapapun. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seseorang laki atau perempuan yang hatinya terikat dengan masjid, terikat dengan masjid, kantil, serget, keluar masuk masjid. Ini termasuk di antara 7 golongan yang mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sekarang kalau misal di luar panas, kita tak kepanasan di dalam. Oh, bisa di luar hujan, kita di dalam juga nggak berhujan. Oh, di luar becek, kita di dalam nggak becek. Kenyamanan seperti ini adalah sebagian kecil daripada gambaran kenyamanan yang akan kita dapatkan nanti di yaumul qiyamah ketika di akhirat. Yang lainnya susah payah, yang lainnya berenang dengan keringat dada, yang lainnya dalam keadaan genting, dalam keadaan panik. Mereka menyaksikan segala sesuatu yang belum pernah terbersit dalam benaknya mereka, tapi dikarenakan itikadnya kita di masjid, mudah-mudahan kita lepas daripada itu semuanya. Dalam keadaan aman, dalam keadaan marom, dalam keadaan aman, dalam keadaan marom, dalam keadaan nyaman ketika kita mengalami hari akhiratnya kita. Bahkan memakmurkan masjid itu termasuk cara tolak bala. Jangankan untuk kita, untuk orang yang berada di sekitar kita, itu pun juga mendapatkan manfaat dari masjid yang dimakmurkan oleh warga sekitar. Kalau orang lain mendapatkan manfaat, apalagi untuk kita sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis qudsi, Allah nanti tahu, inni la'ahumu bi'adzabi khalqi. Ketika aku ingin mengadab makhlukku, maka aku lihat dan aku saksikan ada 3 golongan orang yang gara-gara mereka aku tidak jadi mengadab makhlukku.
Aku tidak jadi memberikan musibah kepada manusia. Yang pertama, Umar Buyuti, mereka yang memakmurkan rumah-rumah. Ini rumahnya Allah Pak. Makanya kebersihan dan kesuciannya harus dijaga. Etika dan kesopanan ketika kita berada di masjidnya Allah harus dijaga. Kalau istana itu yang jaga pas pampres, maka kalau yang namanya masjid yang jaga itu para malaikat. Nah, dan di masjid setan itu enggak. Kecuali minta jinnati wal nas. Ono setan bongso-bongso. Kapan dalam sanggan? Nolong kota amal, kadang-kadang 60 bulan lebih parah lagi berbuat mesum di dalam musola dalam masjid, minta jinnati wal nas lagi. Bongso, setan bongso, menodai dan menista kehormatan dan kesucian masjid. Ini masuk masjid bukan yang ibadah, tapi ingat nyolong dan lain sebagainya. Kalau sudah Allah saksikan, yang pertama adalah mereka yang memakmurkan masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah. Wal mutahabbina fiyya, manusia yang tidak ketemu pun sakit tempat kata sesuatu kecuali karena Allah. Kita ketemunya karena Allah. Kita nanti pisahnya juga karena Allah. Karena mungkin sekarang kita ketemu nggak pisah-pisah kali, terus anak lucu ini. Kalau nggak mau kita ini bakal pulang, tapi kan karena Allah pulangnya. Kenapa ya? Kita punya kewajiban. Suami wajib memenuhi nafkahnya istri wajib melayani suaminya, bapak kepada anak, anak kepada bapak. Kita wajib pulang bentar lagi. Kenapa? Karena punya kewajiban sendiri-sendiri di rumah. Tapi yang jelas kita ketemu karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Ini juga termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Rajulan tahabba billah istama'a alaihi wa tarafu alaihi. 2 orang yang ketemu karena Allah. Ketemu karena Allah, pisahnya karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ini termasuk di antara 7 golongan juga yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang senantiasa munajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, khilaf dan kesalahan mereka di tengah malam. Maka ini 3 golongan yang bisa menyebabkan tertolaknya dan terjejaknya balak atau musibah di daerah tersebut. Jadi dikarenakan majelis seperti ini, insya Allah daerah kita, tempat tinggal kita, rumahnya kita, kampungnya kita dijauhkan oleh Allah daripada segala macam bentuk musibah. Amin. Kalau orang lain mendapatkan manfaatnya karena kita mengamalkan masjid, di mana kita? Lalu kita yang amalkan. Jadi memakmurkan masjid seperti ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kenapa ya? Siapa yang mau dapat musibah, dapat bala dari Allah? Kalau kita ingin dapat musibah, makmur ke masjidnya, kemudian cinta sama satu sama lain karena Allah. Yang ketiga adalah senantiasa memohon kepada Allah ampunan di tengah malam. Minimal ya, dikatakan oleh Habib Ali Hasan Al-Qas, kita ini ibadah 24 jam itu nggak mungkin. Tapi kalau kita makmurkan 4 waktu ini, kita dianggap ibadah 24 jam. Sebelum subuh, walaupun sebentar, setengah jam kayak sebelum subuh, 15 menit kayak sebelum subuh. Walaupun wudu, dikirkan subhanallah, astagfirullah, atau cuma sholat tahajud 2 rakaat, atau sholat witir dan lain sebagainya. Kemudian apa? Yang kedua adalah dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Dikatakan oleh para ulama lebih baik kita sholat subuhnya nggak tepat waktu, nggak awal waktu. Sholat subuhnya nggak awal waktu, tapi mulai sampai isya. Daripada sholat subuhnya awal waktu, tapi pulang itu. Pokoknya salah wis gak tepat waktu, ke awal waktu boleh dulu. Saya itu 40 tahun kalau
sholat subuhnya sok pertama kalau gak ditanda macam itu lapornya jadi belum berkorban terus sholat masuk tempat-tempat mana masjid wudu sholat kapan langsung gitu juga ada orang kedua turun ini buat lagi ke masjid ya sholat subuh ya zuhur asar maghrib kita masih ngambil tapi subuh terus ini pulau sholat subuh kali keluarga dikatakan kali 7 dan kali anak sampai itu jenengan kayak subuh jam sekawan di jam setengah asar terus oleh Rasulullah dikir pengajian dirauh pengajian sampai jam 6 sholat isya terus langsung keluar orang kedua lebih besar pahalanya daripada orang yang pertama. Tapi kan dengan yang sudah biasa sholat subuhnya awal waktu aja berubah orang berubah lalu semua apa sama apa yang mesti kitabnya itu maunya sampai isyroknya itu man sholla subha bi jama'atin wa jalasa fi musalla yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asyamsu. Ada 3 syarat kita mendapat pahala haji dan umroh jannah. Yang pertama sholat subuh berjamaah, mau di masjid ataukah tidak, lebih afdolnya di masjid. Mau awal waktu ataukah tidak, lebih afdolnya awal waktu. Tapi tidak syarat, lebih afdolnya di masjid, lebih afdolnya awal waktu. Kalaupun tidak di rumah, yang penting berjamaah. Kemudian walaupun tidak awal waktu tapi tidak sampai keluar waktu. Beda loh ya. Tidak awal waktu bukan boleh keluar waktu. Kadang-kadang ceramah kata sesuatu terus ya, salah penafsiran juga. Ya. Masalahnya orang sampai ngantuk-ngantuk soalnya. Apa berarti sholat ke awal waktu. Lu juga gak apa-apa jadi sholat ke awal waktu. Tapi ada sampai waktu. Nih, kadang-kadang orang salah paham. Kemudian apa? Duduk di tempatnya, zikir kepada Allah sampai terbit matahari, sampai terbit matahari. Ini mula sholat dan masjid di masjid tapi langsung di dalam penyenang langsung. Mula melayani bojo layani anak badhe bidal sekolah nggih bojo kula badhe nyambut damel ya saya layani itu ibadah lagi jadi tidak harus ada di masjid. Misalnya kita sholat subuhnya berjamaah sama keluarga di rumah kemudian karena di masjid ada pengajian hadir ke masjid kan pindah namanya sholat subuhnya di mana kemudian sampai dia zikir isyrok di mana? Nggak harus kalau sholat subuhnya di masjid nggak boleh. Kalau sholat subuhnya di rumah nggak boleh ke masjid. Enggak, itu bukan syarat, cuma lebih afdol. Lebih afdol. Sampai terbit matahari. Wa shollallahu alaihi. Kemudian ibadah di pagi itu diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyrok. Kadang-kadang saya lihat di samping di masjid ada alat di langsung sholat konten sebentar jangan sholat konten malih yang itu ngerantosi kurang lebih 20 menit baru sholat isyrok. Ini yang benar yang mana sama-sama benar sih nggak benar sih nggak sholat takut tapi nggak sholat. Ada yang sholat isyroknya jam 6 ada yang jam 6:20 ini yang benar yang mana jadi ngasihnya nggak benar loh kok nggak sholat isyrok jelas sama-sama benernya mau jam 6 boleh, jam 6:20 tapi kalau tanya yang paling afdal jam 6:20 lebih afdal daripada yang sholat jam 6. Kenapa? Kalau jam 6 masih ada hilaf, tapi kalau 6:20 tidak ada hilaf. Maka 3 syarat sholat subuh berjamaah oleh sampai isyrok kemudian apa namanya diakhiri dengan sholat isyrok 2 rakaat karena lahu ajru hajjatin wa umratin tamadain berhak dia mendapat pahala haji dan umrah jangkep sempurna. Yang haji itu bodolnya gede mosok sholat subuh berjamaah nggak ada modalnya
Oleh sampai isyraq juga nggak pakai modal, sholat isyraq 2 rakaat juga nggak pakai modal. Apakah sama pahalanya dengan haji ratusan juta? Sama. Jadi yang modal haji itu dilami dulu. Lama berangkat sekarang 40 hari baru pulang. Sholat isyraq kan cuma 1 jam 2 jam, mulai dari subuh sampai isyraq misalnya. Apakah pahalanya sama? Sama. Tamatai podo jangkep yang haji tinggalkan anak istri, yang untuk mendapatkan pahala haji dengan 3 syarat bahkan bisa sama anak istrinya, sama pahalanya. Yang haji capek, yang melaksanakan 3 hal itu tak capek, paling abot ngalah mantuk, paling abot. Apakah pahalanya sama? Sama. Haji itu di Mekah jauh, tapi kalau mau mengamalkan 3 hal itu masjid sebentar dekat. Telah gimana tetap dapat pahala yang sama. Jadi bisa kita ini belum tentu takdir berangkat haji, mudah-mudahan berangkat ini. Berangkat takdir dikasih kemudahan acara tapi di motor menghadiri. Kadang-kadang orang itu beda antara orang itu ingin sama mimpi. Kalau kali tanda dengan ingin tahu motor tidak haji. Apa nabung? Ini mimpi namanya satu. Terus ngawang sampai. Nanti kalau dapat rezeki nombor M baru kan ini kan ini turun ngayal nanti. Nabung hadirin. Ada orang yang penghasilannya lebih minim daripada kita, hidupnya lebih susah daripada kita. Nabung mulai kapan gue baru bisa haji. Saya nabung 30 tahun. Kalau dia nabung mulai 30 berarti kan 60 tahun baru berangkat haji hadirin. Loh, ini niat. Haji sama Nabi itu podo. Saya mau tanya, jenengan apa nunggu punya rumah baru kawin? Belum. Jenengan apa nunggu punya mobil baru kawin? Nunggu rezeki mapan baru kawin. Oh, betul. Semoga Nabi sih mapannya gini. Akhirnya mapan temenan Nabi ini. Sering rata-rata orang itu kapan kawin belum punya rumah, setelah kawin seiring berjalannya waktu punya rumah, punya mobil, rezekinya apa? Mudah-mudahan rezekinya kita lancar. Amin. Sama haji juga begitu. Jangan nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya dapat rezeki nomplok, nanti kalau saya diberangkatkan haji sama orang, nabung hadirin. Wakil kita nabung. Nah, ini sudah yang diajarin. Urusan gunung bela-bela itu urusan haji digampang-gampang. Hadirin, nilai kita itu bukan apa yang tidak kita bawa mati, nilai kita itu apa yang kita bawa mati. Jangan kita nyeriusi apa yang tidak kita bawa mati sampai kita lupa untuk serius kepada apa yang kita bawa mati. Jangan nuruti nafsu sampai utang-utang. Akhirnya yang mestinya kelakon dan tidak kelakon kali. Mestinya kita ini sanggup kok nabung haji, nabung umroh itu sanggup, sakit. Tapi karena nuruti nafsu, kata utangi, akhirnya mau nabung gimana? Kalau banyak utangnya. Padahal kadang-kadang utang itu lunas, kesusu, sedo. Akhirnya sudah haji, gak ngerasa nikmati lagi. Mestinya kan, boleh sama orang di sini. Dua atau bukan dua ya guys, satu kubek, tapi disisa dibuang itu untuk haji atau umroh. Bin, kalau nggak ada, atau tiga dosa yang betul. Dikit tidak umroh, bisa gede. Tapi kalau ada di bidang haji, ini nabung mulai ketik mahali, ribut tetap umroh dua. Kenapa umroh sama haji itu sama-sama wajib haji? Seumur hidup sekali. Jadi jangan kapan sanggup untuk berangkat umroh di umroh dulu. Setelah pulang dari umroh, dia nabung lagi, tenang aja. Kalau nggak nutut itu duluan umur, jenengan sudah dapat pahalanya. Seperti itu ganjarannya nanti. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya kita itu lebih dianggap oleh Allah daripada amal. Kapasitas manusia itu bukan hasil akhir. Allah menilai kita, bukti pikiran biji urulan panjenengan sedaya sanes hasil akhirnya. Tapi usaha nih, upaya nih, ikhtiar nih, rekoso nih, bukan hasil akhir. Jenengan nabung,
kedua umur. Gimana tetap sampai pahalanya walaupun belum takdir hajinya. Kenapa? Karena hasil akhir itu bukan ranahnya kita. Hasil akhir itu urusannya Allah. Masa Allah mau menilai urusannya Allah sendiri? Biji-biji dia kita apa yang Allah milih dari kita, apa yang menjadi kapasitas kemampuannya manusia itu apa usaha ikhtiar. Tenang mawon. Kalau jenengan kepingin kenyang ya harus makan. Tapi kalau nggak makan ya nggak kenyang. Gambarannya tapi untuk pahala, untuk surga nggak harus lakon hal ini. Kepingin haji, nabung, tapi keduluan umur, keduluan aja tetap ada surga, tetap ada pahala hajinya. Nah, sambil nabung, sholat isyraq setiap pagi 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah oleh sampai isyraq, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Minimal di PNB bidang haji. Apa alasannya tentang ingin bidang haji? Oke, aku deh ganjaran itu kuat. Jadi, kalau ditambah dengan magic itu, salat subuh terus lakonnya. Jadi lo bebo, tapi memang belum saya itu sudah dapat pahala haji. Kok mau bebo? Iya, pahala haji harus berangkat haji. Bisa kita dapat setiap hari. Kenapa nggak diamalkan? Berarti keseriusan kita untuk berangkat haji dapat pahalanya diragukan, dipertanyakan. Loh ini bisa diamalkan lebih gampang, kenapa nggak diamalkan? Nah, ini Allah ibarat ngasih waktu kepada kita. Tolong sik niatmu. Saat dulu ibu dan haji, sesuatu bondo gede, kewesel, makan waktu yang lama, bisa sama keluarga, pulang ke rumah. Mumpung kita nabung, sambil nabung, sholat isyraq tadi 3 hal kita amalkan, kemudian nongkrongnya sampai aku kapan sudah haji, niatku krono dunia, niatku krono penasaran, pinro pak pesawat itu, pinro itu sih kalau jadi ya sama hati hotel sana sama di situ sama, malah lebih enak di sini hati. Dengan buka jendela isi sedangkan di kono buka jendela panas. Guys, jangan karena kepingin lu kabari apa sih foto kapas lihat TV itu langsung lu. Tapi betul-betul murni walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Murni niatnya karena Allah. Ini kadang-kadang hal ini yang tidak haji atau umroh bosan sakit ningali Ka'bah. Ka'bah ini kita ngajuni di depannya, tapi dia nangis geru-geru. Kenapa? Dia merasa tidak melihat Ka'bah. Oh, sakono akeh orang jutaan delok Ka'bah iki ngomong tinggal di Ka'bah. Yo apa sih gak ketok yo boleh iki Ka'bah gak ketok. Nangis geru-geru. Nangis geru-geru. Lihat tidak. Itu sambil kita ini nabung rezeki hati, tobat, kita ampun kepada Allah, sehingga kapan kita takdir berangkat kita dalam keadaan sudah betul-betul siap, sehingga di sana kita tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang dirasanya lebih kepada buruk daripada baik. Kenapa? Persiapan berangkat dari sini bawa hati, bukan hanya sekedar bawa sapi, tapi hatinya pun juga ikut ibadah. Karena itu dengan kalau lebih dilancar rezekinya oleh Allah, dengan lancarkan rezeki dia. Kalau janji ya Allah, kalau nabung untuk umroh atau untuk haji dan lain sebagainya, gitu. Ini, insya Allah diantar rezeki. Jangan ya Allah lancarkan Allah, utang si akhir. Orang tu si cilik ya, montor burung hati ya. Firman itu ya kaya, namun korun dicuci. Dulu itu urusan akhiratnya. Jangan kalau minta air pasti dikasih gelas. Tapi kalau misalnya cuma minta gelas belum tentu dikasih air. Minta sama untuk akhirat pasti dikasih dunia. Tapi kalau jangan minta dunia, minta rumah, minta kendaraan, belum tentu dikasih akhirat hadirin. Jangan kalau nandur tanaman, misalkan padi, misalkan atau pohon mangga, pasti ada yang namanya apa seperti rumput. Tapi kalau nanam rumput ya nggak ada pohon mangganya. Nah ngapain nanam rumput mendirikan pohon mangga, rumputnya tumbuh sendiri. Kita dunia, minta akhirat, dunia akan katur. Jangan minta dunia, akhiratnya akan katur.
Jenengan kalau mau berlayangan, ojo yang mau berbuntutin, tapi mau berlayangan. Perkara buntutnya katut, alhamdulillah nggak katut, nggak mesti manfaat. Kapan layangan nggak mau buntutin. Tapi kalau kita dapat buntutnya terus girang, layangannya nyangsa. Kapan bisa naik katut, buntutnya itu girang, stres kali. Itu buntut katut. Terus gimana? Makanya yang diubah itu layangan. Sama, nggak betul kalau tadi girang hanya dapat dunia. Girang itu kalau kita dapat surga hari ini. Jadi itu mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian kalimat ini Allah kita senantiasa dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan mungkin foto di luar topik bagaimana masalah merokok untuk sebelum kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala min na'ti man awsafa taqiyyu al-hadith al-ashya. Allah barakna alaihi faman yusawiru minna aw yakunu mutana. Lakin Allah sallallahu alaihi wa sallam rabbina wa hadana. Aidin tajasna bil mawaddati hadina rafnai fakhina waradana. Lilwahid al-ahad al-ilahi mutawassilina biman ilayhi da'ana. Muhtarihi wa habibihi wa sabihi sayyidul wujudi bihi ilahu hadana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa lana da'wana. Anta lana ya Tuhan fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal wa qil dhanbana wa la tu'akhidh dawdi in akhtana. Rasuluk dina bina jibah al-Mustafa Abid ala gadamil habib muqarana. Alina bifadlin kafa'ata ahmadin bidahjatin ainun ridwana. Warbudihi fi kulli halin hablana wa ikala man wadda wa man walana. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dalil hukuki wa talibana husana. والحاضرين وسائر في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا. ولا تكرزونا فقد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر لنا سنة طه في الأرض والماء كل من عادانا. واغفر إلينا واسقنا كأسنا واشف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واشف عنه كفانا. يا رب واجمعنا وآباءنا في دار الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وآباءنا في دار الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وآباءنا في دار الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله كبير الصلاة والصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.